cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Ardian Sendartin pada bincang kebiasaan baru harian Fajar. Saat ini saya berada di kantor pemerintah Provinsi Sulsel, Pemprov Sulsel, lebih tepatnya di kantor BKD. Di samping saya sudah ada Pak Kepala BKD Sulsel, Pak Imran Jauzi. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kebijakan Pemprov Sulsel selama di masa pandemi ini. Kita tahu kan pemerintah pusat sekarang lebih menekankan adanya bekerja dari rumah atau work from home, dan kita mau lihat bagaimana Pemprov Sulsel melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Apalagi kasus pandemi saat ini sedang naik dan di Jawa dan Bali sedang berlangsung PPKM yang cukup ketat, dan bagaimana sih Sulsel menyikapi hal itu, terutama dalam menjaga kinerja pemerintahan tetap jalan, dan bagaimana kebijakan bekerja dari rumah itu bisa diterapkan dengan maksimal. Mungkin Pak Imran bisa menjelaskan, Pak Imran, saat ini bagaimana WFH kita di Pemprov Sulsel, Pak Imran? Ya, work from home. Ya. Saya kira ini istilah yang sangat familiar di telinga kita. Tidak hanya ASN, tapi juga pegawai-pegawai pada private sector. Dan untuk pemerintah provinsi sendiri, saya kira WFH ini juga sudah mengalami berbagai variasi penerapannya. Dengan perpanjangan yang kurang lebih sudah 30 kali kita perpanjang. Nah, ada beberapa kebijakan-kebijakan ini dilatar belakangi tentunya oleh kondisi-kondisi yang berkembang seiring dengan pandemi ini sendiri. Saya ingat di awal-awal diterapkan WFH ini, tentunya kita mengatur berdasarkan banyak kriteria. Ada berdasarkan usia, ya, kemudian ada proses pembagian persentase dan sebagainya. Nah, saat ini kita melihat bahwa kita masih menggunakan standar 50-50. 50 ya. Harapannya tentunya bahwa meskipun dengan kekuatan 50% dari setiap OPD yang ada, pelayanan harus kita pastikan tetap berjalan dengan baik. Terus apakah itu berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, Pak Imran, terkait adanya kebijakan WFH ini? Atau bagaimana sistem monitoring terhadap pegawai, terutama mereka yang bekerja dari rumah, Pak? Sebenarnya yang pertama kita melihat dulu dari kinerja pemerintah secara keseluruhan, ya. Bahwa kinerja pemerintah secara keseluruhan, kalau kita melihat, alhamdulillah cukup baik, meskipun tentunya ada beberapa catatan-catatan. Baik kalau kita melihat indikator-indikator resmi penyelenggaraan pemerintahan, gitu ya, termasuk misalnya sakit, indeks reformasi birokrasi, hasil opini dari para BPK dan sebagainya. Ini kan adalah indikator-indikator pemerintahan. Tapi kalau kita mencermati memang bahwa meskipun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu opininya adalah BDP, ya, setelah 10 tahun kita BTP, tapi fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ya. Kenapa hal seperti ini? Ya mungkin karena beberapa pengelolaan keuangan kita yang terpaksa harus dilakukan dengan hal-hal yang tidak biasa, itu pendekatan-pendekatan parsial yang berkali-kali, sehingga ini menjadi tidak optimal. Nah, kalau kita melihat bahwa di tingkat OPD itu sendiri, kelihatan bahwa memang juga ya kita tidak bisa pungkiri itu sangat beda rasanya kalau kita bekerja full di kantor dengan di rumah 50 dengan kekuatan 50%. Nah, apa artinya? Bahwa sebenarnya birokrasi kita dari sejak awal memang tidak pernah dipersiapkan untuk bekerja dari rumah. Jadi kata kuncinya di situ, ya. Birokrasi kita memang sebenarnya tidak pernah dipersiapkan bekerja dari rumah. Namun demikian, ya inilah mungkin birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mau belajar. Kita melihat kondisi yang ada, mulai melakukan penyesuaian bahwa beberapa pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Ya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kita ingin memastikan bahwa meskipun bekerja di rumah, tapi harus dipastikan pelayanan itu harus berjalan dengan semestinya. Nah, kata kuncinya di sini adalah bagaimana ada keinginan yang kuat daripada setiap OPD, dalam hal ini pimpinan OPD, untuk memberikan perhatian serius terhadap tugas pokok dan fungsi lembaganya, ya.
memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan standar-standar yang ada. Serta tentunya ya kita ikut membantu pemerintah lah dalam hal bagaimana kita mengurangi dampak daripada COVID ini dengan cara bekerja dari rumah. Terus ini Pak, ketika ada pegawai mungkin yang terpapar COVID Pak, statusnya OTG mungkin, dia sehat tapi positif. Terus yang kedua ada yang bergejala berat, itu bagaimana bentuk kebijakan dari Pemprov Sulsel sendiri Pak? Ya, di awal-awal memang Pak ya, kita tentunya begitu ada laporan ya, langsung oleh pimpinan pada waktu itu segera memerintahkan kepala OPD yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah. Ya. Ini diserahkan kepada OPD karena OPD yang akan lebih tahu. Yeah. Contohnya kita melakukan barangkali ya istilah kasarnya lockdown ruangan kan begitu ya. Di beberapa kali kasus yang lalu, contohnya di Badan Kepegawaian Daerah sendiri, itu ketika di satu ruangan ada 3 orang atau bahkan 2 orang, itu kita langsung tutup. Jadi kita hentikan misalnya 1 minggu, kita semprot, kita sterilisasi untuk supaya bisa, yang lainnya kita harap mereka bekerja dari rumah gitu ya. Sementara di ruangan lain karena belum ada tanda-tanda tetap bekerja seperti biasa. Nah, pola-pola seperti ini memang ini yang paling mengetahui adalah kepala OPD-nya. Oleh karenanya Bapak Gubernur pada waktu itu memang mengatakan bahwa ini dibutuhkan sebuah kemampuan daripada kepala-kepala OPD kita untuk melakukan antisipasi dan membangun sebuah solusi supaya pelayanan-pelayanan perkantoran itu tetap berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini saya kira pola itu kita lakukan. Seperti contohnya di ruangan di biro pemerintahan itu ada beberapa itu kita lakukan. Nah, teman-teman yang bergejala pilihannya memang tidak ada lain, harus kita istirahatkan. Begitu mereka menyampaikan dan itu kita sampaikan. Dulu awalnya banyak sekali teman-teman menyembunyikan hal itu ya. Mungkin seiringnya dengan waktu kita mulai sadar bahwa ya kalau kita menyembunyikan hal ini tentunya bisa berdampak pada orang lain. Jadi sekarang ini begitu ada kurang nyaman, istirahat di rumah atau ada minimal keluarganya, tetangganya misalnya yang kontaknya tinggi, kita katakan udah istirahat aja 3 hari dulu. Nah, ini hal-hal seperti ini sekarang yang ramai Pak. Tentunya di Badan BKD sekarang kali ini ada salah satu teman itu orang tuanya positif. Nah, saya menyampaikan, udah kamu istirahat 3 hari dulu ya, nggak usah masuk, tapi kontrol lewat HP semua aktivitas perkantoran. Kalau tidak ada gejala tidak berlanjut, silahkan aja. Siap. Oke Pak Imran, makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Oke pemirsa Harian Fajar Official, sampai jumpa lagi pada bincang-bincang kebiasaan baru berikutnya. Saya Ardian Syahdartin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.